Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin halaman 68. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirarul ulama'i, adapun seburuk-buruknya ulama, alladzina ya'tunal umara, adalah mereka yang mendatangi para amir, para pemimpin, para penguasa. Wa khiyarul umara'i, adapun sebaik-baiknya para amir, para penguasa, para pemimpin, para pejabat, alladzina ya'tunal ulama, mereka adalah yang mendatangi para alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana katanya sabda beliau? Jadi seburuk-buruknya ulama yang paling buruk itu ulama yang bagaimana? Mereka yang mendatangi para penguasa, mereka yang mendatangi para pejabat, mereka yang mendatangi para pemilik kebijakan. Itu seburuk-buruknya ulama. Sementara sebaik-baiknya para pejabat, sebaik-baiknya para penguasa, sebaik-baiknya para presiden, para pemimpin adalah mereka yang mendatangi ulama. Ini jadikan kaidah oleh kalian. Paham ya? Waqala, berkata Makhulun ad-Dimashqi, siapa Makhul ad-Dimashqi rahimahullah, man ta'allama al-Qur'ana, barang siapa yang dia belajar Al-Qur'an, wa tafaqqaha fid dini, dan dia mengaji ilmu agama, summa sahiba, dia kemudian berteman, menemani as-sultana, pada sultan, pada penguasa, pemimpin, tamalluqan ilaihi, apa yang dia inginkan, tamalluqan ilaihi, karena tujuannya dia itu pengen merayu, gitu. Merayu itu berarti karena ada kepentingan, punya hajat, wa tam'an fima ladaihi, dan karena menginginkan, mencari pada apa yang dimiliki oleh sultan. Khada, maka ia masuk fi bahrin, pada lautan, min nari jahannama, dari api neraka jahannam, bi adadi khutahu, sebanyak hitungan langkahnya. Ini dengan sebanyak langkahnya. Jadi kamu dalam hidup ini sudah berapa kali melangkah? Ada kira-kira 1000 lebih. Sebanyak apa langkahmu, kira-kira juga sedahsyat itu hitungannya. Aduh, menakutkan ini ya. Katanya Makhul ad-Dimashqi rahimahullah, barang siapa yang ia belajar Al-Quran mursyid, ia ngaji ilmu agama mursyid, kemudian kok dia malah menemani sultan, tujuannya dia itu pengen mencari muka, merayu sultan, demi tujuannya jelas kepentingan urusan duniawi kan. Kemudian dia itu ingin dengan apa yang dimiliki oleh sultan. Sultan pengen punya mobil, punya Swift, Jazz. Yang datang itu orang alim namanya si A, datang pengen punya Swift juga. Maka sejatinya orang tadi dia sudah mengarungi lautannya api jahannam. Bi adadi khutahu, sebanyak langkahnya dia. Allah. Na'udzubillah wal iyadzu billahi min dzalik. Wa qala Samnun, wa qala, dan berkata Samnun, Imam Samnun, ma asmaja, alangkah kejinya, bil alimi, kepada sosok orang yang alim, ayyuta, didatangi siapa alim, ila majlisihi, pada majlisnya, fala yujadu, ternyata tidak ditemukan orang alim tadi. Fayus'alu, lalu ditanya anhu, tentang alim tadi. Fayuqalu, lalu dijawab, huwa indal amir, orang alimnya sekarang berada di sisi penguasa, ada di sisi pejabat. Yang alim itu namanya Sofiun misalnya. Sofi itu ternyata ada orang
ada orang mendatangi Sofi. Kiai Sofi kemana? Oh, Kiai Sofi sekarang bersama gubernur. Nah, ini kamu alangkah kejinya kamu ini, Vi. Seperti itu. Ini kalau Sofinya kamu loh ya. Enggak, bukan kamu ini, Vi. Kemudian qala wa kuntu asma'u annahu yuqal. Lalu ia berkata, katanya Samdu, saya ini mendengar annahu yuqalu idza ra'aitumul alima yuhibbud dunya fattahimuhu ala dinikum. Saya ini mendengar bahwasannya ada satu pernyataan, jika kamu melihat orang alim, kemudian orang alim ini suka cinta pada dunia, fattahimuhu ala dinikum, maka curigailah oleh kalian padanya ala dinikum, atas agama kalian. Kamu perlu mencurigai kepada sang alim tadi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama kalian. Hatta jarrabtu, hingga aku pernah mencoba dzalika, pada hal itu, idma dakhaltu qattu ala hadas sultan. Idma dakhaltu, dikala saya tidak masuk sama sekali pada penguasa ini, pada sultan ini, illa waha sabatu nafsi, kecuali justru aku ini menghitung diriku, ba'dal khuruji, setelah keluar dari tempatnya sultan. Saya itu mengintrospeksi diri saya. Fa'ara alaiha adraka, ternyata saya menemukan pada diri saya ini ada efek, ada akibat, ada noda ternyata. Wa antum tarawna ma alqahu bihi minal ghilzati wal fidadati wa kathratil mukhalafati li hawa. Dan kalian tahu, wa antum tarawna, dan kalian melihat, ma alqahu bihi, sesuatu yang aku buang, bihi, gara-gara sebab saya masuk ke sultan tadi, minal ghilzati, berupa keras kepala, keras hati. Keras, apa ya keras itu? Apa keras? Liar ya. So keras liar. Ya keras lah. Wal fidadati, dan kasar. Kemudian wa kathratil mukhalafati li hawahu, dan banyak membedai li hawahu karena tujuan hawa nafsunya. Wala wadittu an anju minad dukhuli alaihi kafafa. Niscaya, ya toh, aku suka jika aku terselamatkan dari masuk pada sultan. Kafafan, sudah cukup bagi saya, kafafan, cukup bagi saya. Ya cukup itu maksudnya saya sudah pernah masuk. Ma'an mila akhudhu minhu syai'a, padahal saya itu tidak mengambil sedikit pun dari sultan tadi. Wala asyrabu lahu syurbata ma'in, saya tidak meminum syurbata ma'in, satu minuman. Maqala, kemudian ia berkata, wa ulama zamanina syarrun min ulama Bani Israil, ulama zaman kita syarrun, lebih buruk, min ulama Bani Israila, daripada ulamanya Bani Israel. Yukhbiruna sultana birrukhasi, mereka menginformasikan kepada para raja, para sultan, para penguasa, birrukhasi, dengan dispensasi-dispensasi, wa bima yuwafiqu hawahu, dan dengan sesuatu yang sesuai pada hawa nafsunya. Walau akhbaruhu, andai saja para ulama itu menginformasikan kepada sultan, billadzi alaihi, dengan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, wa fihi najatuhu, dan pada hal itu keselamatannya, lastasqalahum, maka niscaya sultan itu akan merasa keberatan kepada ulama tadi, wa karihadukhulahum alaihi, dan tidak suka dengan masuknya ulama alaihi kepadanya. Wa kana dzalika najatan lahum, hal itu adalah keselamatan bagi ulama inda rabbihim, di sisi Allah azza wa jalla. Pada kisah ini ada kisah yang luar biasa. Bagaimana kisah yang disampaikan oleh Samnun
Katanya Samnun, ia berkata, alangkah kejinya orang yang alim. Kemudian ketika ia didatangi pada majelisnya, ternyata kok sang alim tadi ini tidak ditemukan di majelisnya. Lalu ditanyakan, kemana si alim? Ternyata dijawab, si alim tadi berada di sisi penguasa, pejabat. Ini alim yang kayak gini, katanya Samnun, adalah alim yang berbuat keji. Kemudian Samnun berkata, saya ini pernah mendengar bahwasannya jika kalian melihat orang alim yang ia mencintai dunia, maka curigalah kalian kepadanya atas agama kalian. Hingga akhirnya, katanya Samnun, saya pernah mencoba hal itu. Saya itu tidak pernah masuk. Idza ma dakhaltu qattu ala hadzal sultan. Ketika aku tidak masuk sama sekali kepada salah satu penguasa, salah satu sultan, kecuali yang terjadi pada diriku, aku ini mengintrospeksi diriku. Setelah aku keluar dari tempatnya sultan, dari tempatnya penguasa, ternyata saya melihat pada diri ini ada semacam efek buruk, negatif, ada noda. Kalian tahu atas apa yang aku buang gara-gara aku telah masuk ke tempat penguasa tadi? Berupa sikap kasar, keras kepala, keras, dan juga banyak menentang, yang dikejar hanya demi hawa nafsunya. Itu yang terjadi. Niscaya aku ini ingin terselamatkan dari masuk ke tempatnya penguasa atau tempatnya sultan, katanya Samnun. Itu sudah cukup apa yang terjadi kepada beliau, karena beliau pernah masuk. Katanya Samnun, padahal aku dulu tidak ngambil sedikit pun dari sultan itu, dan aku juga tidak pernah meneguk seteguk air pun yang dimiliki oleh sultan. Lalu kemudian Samnun mengatakan lebih lanjut, katanya Samnun, ulama zaman kita ini zamannya Samnun, zamannya Samnun. Samnun ini sebelumnya Imam Al-Ghazali, berarti 400 tahunan, 300 tahunan atau sebelumnya. Katanya Samnun, ulama zaman kita itu lebih buruk daripada ulama Bani Israel. Coba, 400 tahun sudah menyimpulkan begitu, coba Mursyid, apalagi sekarang 1000 sekian ratus. Kok bisa? Karena ulama zaman kita itu, mereka itu menginformasikan kepada penguasa dengan hal-hal yang hukum-hukum yang murah, sifatnya dispensasi, lunak sekali, dan dengan hal yang sesuai dengan hawa nafsunya sultan. Andai saja ulama itu menginformasikan kepada sultan dengan sesuatu yang menjadi kewajibannya, dan di situ adalah keselamatannya sang raja, sang sultan, maka niscaya kamu tahu, sultannya, rajanya, penguasanya keberatan ketika didatangi ulama itu. Misalnya ulamanya dengan tegas, wahai penguasa, kamu harus begini, kalau tidak begitu kamu akan masuk neraka. Maka di siapa? Maka di saya sultan, penguasa, pejabatnya tadi merasa keberatan. Waduh, ini kok kedatangan ulama ini lagi, paling juga saya nanti dimarahi. Pasti kan seperti itu. Kemudian sang sultan tadi tidak suka ketika ulama tadi berkunjung, kalau ulamanya mau ngasih tahu yang jujur, yang sebenarnya, tugas yang harus dilakukan. Dan yang sedemikian ini, kalau ulamanya mau jujur, ulamanya ngasih tahu yang sebenarnya, najatan lahum inda rabbihim, justru itu keselamatan bagi ulama di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka.
Nah, ulama masa sekarang ini katanya Samnun lebih buruk daripada ulamanya Bani Israel karena terlalu lunak, ngasih kelunakan. Harusnya tegas seperti itu. Memang ujiannya ulama ini kan berat, ulama itu kan. Ulama itu berat, makanya kamu juga jangan mencela kepada para alim. Kok bisa berat? Alim ini misalnya dia suka kekayaan, salah. Tidak suka kekayaan, ngenes. Alim, ini orang alim nih kan. Suka kekayaan wis, jadi penjilat misalnya. Berapa sih kekayaannya ulama jadi penjilat? Paling mentok-mentok 10 mobil. Masih kalah dengan penjahatnya. Ya kan? Berat memang ulama kalau cita-citanya duniawi, ibarat kata kurang pas. Beda kan kalau pencuri. Nah, pencuri nih, pencuri cita-citanya apa? Merampok bank, akan jelas. Dia jelas, saya daftar neraka misalnya katanya pencurinya. Jelas. Di dunia kaya raya. Neraka juga maksimal. Bukan ulama ini kan repot ya kan. Ulamanya ini kan repot. Tujuannya akhirat tapi tujuannya untuk urusan dunia. Akhirnya surganya bermasalah, di dunia juga tidak begitu hebat. Kayanya juga tidak seberapa gitu sih. Makanya berat jadi ulama. Jangan sok jadi ulama. Tapi ada kabar baiknya. Ulama ini seburuk-buruknya ulama, pada satu saat ketika pintu hidayah dibuka, maka lebih cepat cara taubatnya daripada yang bukan ulama. Karena mereka tahu jalan taubat itu begitu. Paham ya? Yes. Wa qala al-Hasan kana fi man kana qablakum wallahu a'lam bis-shawab.